Selamat datang di Progressive Space, ruang berbagi ide, pengetahuan, dan strategi yang bisa mengubah cara kita berpikir dan bertindak dalam dunia yang penuh kompetisi ini. Hari ini, kita akan membongkar satu rahasia penting di balik kesuksesan para pebisnis hebat. Bukan soal seberapa tinggi IQ mereka, bukan juga soal gelar akademik, atau seberapa jago mereka di bidang teknis, tapi soal satu kemampuan yang sering dianggap sepele, padahal dampaknya luar biasa. Kemampuan negosiasi. Negosiasi adalah seni mempengaruhi, kemampuan mengarahkan hasil, dan keahlian dalam mengelola konflik kepentingan. Dalam dunia bisnis, keputusan-keputusan besar seringkali tidak diambil lewat presentasi PowerPoint yang rapi, tapi lewat diskusi meja bundar yang penuh strategi, emosi, dan permainan psikologi. Maka, jika Anda ingin jadi pengusaha atau pemimpin bisnis yang bukan cuma bertahan, tapi juga berkembang dan mendominasi, Anda wajib paham cara bermain di arena ini. Di video ini, kita akan bahas kenapa kemampuan negosiasi jauh lebih menentukan dibanding sekadar keahlian teknis. Kita akan kupas teknik-teknik negosiasi paling efektif yang bisa bikin lawan bicara Anda menyerah duluan. Kita juga akan belajar tentang taktik legendaris seperti higher authority walkaway power, don't flinching. Dan tentu saja, kita akan telusuri peran emosi serta bahasa tubuh dalam membentuk hasil akhir dari setiap negosiasi. Tidak ketinggalan, kita akan menelusuri kisah-kisah dari para negosiator legendaris di dunia bisnis yang sukses membalik keadaan, mengubah krisis jadi peluang, dan menegosiasikan kesepakatan jutaan hingga miliaran dolar. Jadi siapkan catatan Anda, karena ini bukan sekadar video motivasi. Ini kelas strategi. Mari kita mulai! Di banyak perusahaan besar, kita sering mendapati orang-orang paling berpengaruh bukan selalu yang paling jenius secara teknis. Mereka bukan programmer terbaik, bukan akuntan paling teliti, atau insinyur paling cemerlang. Tapi mereka bisa membuat kesepakatan. Mereka bisa mempengaruhi keputusan. Mereka tahu bagaimana membuat pihak lain berkata, "Deal." Inilah kekuatan dari negosiasi. Keahlian teknis memang penting. Tanpa kompetensi dasar, kita bisa kehilangan kredibilitas. Tapi di dunia nyata, banyak keputusan bisnis dari kontrak kerjasama, penetapan harga, pembagian saham, hingga rekrutmen talenta terbaik semuanya ditentukan lewat proses negosiasi. Di titik ini, kemampuan bernegosiasi menjadi alat utama untuk mengubah potensi menjadi hasil nyata. Negosiasi bukan hanya tentang memenangkan argumen, tapi menciptakan hasil win-win. Bahkan, dalam situasi yang terlihat kalah menang, kemampuan ini mencerminkan pemahaman terhadap psikologi manusia, struktur kepentingan, dan seni komunikasi yang efektif. Tanpa itu, bahkan ide paling brilian bisa tenggelam karena tidak mampu dipresentasikan atau dipertahankan dengan baik di meja negosiasi. Faktanya, banyak startup gagal bukan karena produknya buruk, tapi karena co-foundernya tidak bisa bernegosiasi satu sama lain, atau karena gagal meyakinkan investor untuk tetap percaya. Begitu juga dalam skala kecil. Bisnis UMKM bisa kehilangan pelanggan hanya karena tidak bisa menjawab pertanyaan, "Kenapa saya harus beli dari Anda, bukan dari toko sebelah?" Maka, memahami negosiasi bukan pilihan, tapi kebutuhan strategis. Dan kabar baiknya, negosiasi bukan bakat lahir. Ia adalah keterampilan yang bisa dipelajari, diasah, dan dikuasai. Kita akan masuk ke teknik-teknik praktisnya di segmen berikut. Salah satu prinsip dasar dalam negosiasi adalah siapa yang lebih siap, dia yang memimpin. Maka teknik pertama yang wajib dikuasai adalah persiapan informasi. Ketahui apa yang diinginkan lawan bicara, batas toleransinya, dan posisi tawarnya. Dengan begitu, Anda bisa mengarahkan percakapan dan mengontrol skenario yang terjadi di ruang negosiasi. Kedua, gunakan teknik anchoring, yaitu meletakkan angka atau nilai awal yang menjadi patokan. Misalnya, dalam jual beli properti, siapa yang menyebut angka duluan seringkali memiliki posisi dominan. Jika Anda menawarkan harga awal yang masuk akal tapi tegas, Anda sudah mengatur bingkai berpikir lawan. Mereka akan menyesuaikan tawaran berdasarkan anchor yang Anda tanamkan. Ketiga, kuasai strategi diam. Dalam negosiasi, diam bukan berarti kalah. Justru, diam bisa menjadi senjata psikologis yang sangat kuat. Banyak negosiator terjebak dengan berbicara terlalu banyak karena takut suasana menjadi canggung. Padahal, diam bisa memaksa lawan bicara untuk mengisi kekosongan dengan konsesi atau klarifikasi yang menguntungkan Anda. Keempat, gunakan teknik mirror dan labeling dari Chris Voss, mantan negosiator FBI. Teknik ini sederhana namun sangat efektif. Ulangi kata-kata terakhir lawan bicara mirroring, dan beri label pada perasaan mereka seperti,
Sepertinya Anda merasa ini terlalu berisiko. Ini menciptakan empati dan membuka jalan menuju solusi bersama. Terakhir, jangan takut untuk mengajukan permintaan tak masuk akal di awal. Ini adalah bagian dari teknik yang disebut dough in the face. Anda ajukan permintaan besar, lalu ketika ditolak, Anda ajukan permintaan sesungguhnya yang terlihat lebih masuk akal sebagai kompromi. Teknik ini sering digunakan dalam negosiasi gaji, kontrak, dan diskon. Semua teknik ini akan lebih kuat jika dikombinasikan dengan 3 taktik klasik yang akan kita bahas selanjutnya. Higher authority, walk away power, don't flinching. Mari kita mulai dari taktik higher authority. Teknik ini sangat efektif ketika Anda ingin menunda keputusan sambil menjaga tekanan tetap pada lawan bicara. Misalnya, Anda bisa mengatakan, "Saya suka tawaran ini, tapi saya harus konsultasi dulu dengan atasan saya." Di balik layar, bisa saja Anda adalah pemilik bisnis itu sendiri, tapi dengan menyalahgunakan otoritas yang lebih tinggi, Anda menciptakan batas dan waktu yang bisa digunakan untuk negosiasi lanjutan atau mencari pilihan lain. Kedua, ada walk away power atau kekuatan untuk meninggalkan meja. Ini adalah bentuk kekuatan tertinggi dalam negosiasi. Jika lawan tahu bahwa Anda tidak tergantung 100% pada kesepakatan itu, maka Anda memegang kendali. Mereka akan berpikir ulang sebelum memberi penawaran yang buruk. Kuncinya adalah punya opsi lain. Jangan pernah masuk ke negosiasi tanpa alternatif. Ini yang disebut dalam teori negosiasi sebagai but not best alternative to a negotiated agreement. Ketiga, taktik flinching. Ini terdengar sepele, tapi sangat ampuh ketika mendengar penawaran harga tinggi atau syarat yang tidak menguntungkan. Bereaksilah dengan kejutan. Angkat alis, mundur sedikit, atau katakan, "Serius, itu angka yang tinggi sekali." Reaksi emosional kecil ini bisa mempengaruhi lawan untuk menyesuaikan penawarannya secara spontan. Ketiga teknik ini bukan hanya soal apa yang Anda katakan, tapi bagaimana Anda mengatakannya. Dengan latihan, teknik ini bisa Anda gunakan secara alami tanpa terlihat manipulatif. Dan ketika lawan Anda tidak menyadari bahwa mereka sedang masuk ke dalam permainan Anda, disitulah Anda menang. Tapi tentu saja, negosiasi bukan hanya soal teknik. Ada faktor lain yang tak kalah penting, emosi dan bahasa tubuh. Dalam banyak kasus, kesepakatan tidak tercapai bukan karena isi tawarannya, tapi karena emosi yang tak terkendali. Negosiasi adalah proses interpersonal yang kompleks, dan emosi memainkan peran besar dalam membentuk persepsi serta keputusan. Ketika seseorang merasa tidak dihargai, dipermalukan, atau ditekan secara tidak adil, mereka cenderung menolak meskipun tawarannya logis. Oleh karena itu, kecerdasan emotional intelligence menjadi senjata utama dalam negosiasi. Seorang negosiator yang baik bukan hanya tahu apa yang ia inginkan, tapi juga mampu membaca suasana hati lawan bicara dan menyesuaikan nada komunikasi. Ini bukan soal menjadi manipulatif, tapi soal menjaga hubungan tetap konstruktif agar kesepakatan dapat tercapai dengan mutual respect. Selain emosi, bahasa tubuh seringkali lebih jujur daripada kata-kata. Posisi duduk, arah mata, gerakan tangan, hingga cara menarik napas, semuanya menyampaikan pesan yang bisa memperkuat atau menghancurkan pesan verbal Anda. Contohnya, kontak mata yang stabil menunjukkan kepercayaan diri, sementara menyilangkan tangan bisa dibaca sebagai sikap tertutup atau bertahan. Sebagai negosiator, Anda juga perlu membaca bahasa tubuh lawan. Apakah mereka gelisah? Apakah mereka menghindari tatapan mata saat menyebut angka? Apakah mereka tiba-tiba menjadi diam atau mengubah posisi duduk? Semua itu bisa memberi petunjuk. Apakah Anda sudah menyentuh titik kritis atau justru mendapat celah untuk mendorong kesepakatan? Menjaga emosi tetap stabil juga penting untuk mencegah Anda membuat keputusan impulsif. Banyak negosiator jatuh ke dalam perangkap ego trap. Merasa harus menang, harus dominan, atau harus membuktikan diri. Padahal, negosiasi bukan tentang siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling tenang, strategis, dan sabar. Dan di atas segalanya, jangan pernah lupakan empati. Kemampuan untuk menempatkan diri di posisi orang lain bukan hanya membuat Anda lebih simpatik, tapi juga membantu Anda menemukan solusi kreatif yang menguntungkan kedua belah pihak. Karena di ujung hari, negosiasi yang sukses bukan soal siapa yang kalah, tapi siapa yang bersedia mendengarkan lebih dalam. Mari kita melihat bagaimana negosiasi diterapkan di level tertinggi oleh para pelaku bisnis kelas dunia. Salah satu nama besar yang sering disebut adalah Steve Jobs, dikenal sebagai pribadi yang perfeksionis. Jobs juga adalah negosiator ulung. Dalam banyak kesempatan, ia tidak hanya menjual produk,
tapi juga visi dan nilai. Saat Apple bernegosiasi dengan perusahaan rekaman untuk iTunes, ia menawarkan kesepakatan yang merugikan mereka secara finansial jangka pendek. Tapi Jobs bisa meyakinkan mereka bahwa ini adalah masa depan distribusi musik digital. Contoh lain datang dari Sheryl Sandberg, mantan CEO Facebook. Dalam proses rekrutmennya, ia nyaris menerima tawaran awal dari Mark Zuckerberg. Namun, ia menegosiasikan kembali bukan karena uang, tapi karena ia tahu nilainya. Ia menggunakan data pasar, tanggung jawab posisi, serta proyeksi masa depan perusahaan sebagai dasar negosiasi. Hasilnya, ia mendapat saham dan kompensasi luar biasa yang membuatnya jadi salah satu eksekutif wanita terkaya di dunia. Kemudian ada Herb Cohen yang dijuluki Negotiator for All Seasons. Dalam bukunya You Can Negotiate Anything, ia menekankan pentingnya humor, kesabaran, dan persepsi sebagai faktor kunci keberhasilan negosiasi. Ia pernah menjadi konsultan negosiasi untuk Presiden Amerika Serikat dalam berbagai krisis global, membuktikan bahwa teknik negosiasi tidak hanya berlaku di ruang rapat, tapi juga di panggung diplomasi internasional. Kisah Elon Musk juga tak bisa dilewatkan. Dalam berbagai kesepakatan Tesla dan SpaceX, Musk seringkali mengorbankan kenyamanan pribadi untuk mendapatkan kontrol penuh atas perusahaan. Ia berani mengabaikan investor yang tak sevisi dan menegosiasikan ulang struktur pendanaan dengan risiko tinggi demi mempertahankan arah teknologinya. Dari semua kisah ini, kita bisa belajar satu hal penting. Negosiasi bukan hanya soal uang, tapi soal nilai, kepercayaan, dan posisi strategis. Mereka yang tahu cara bermain di belakang layar biasanya adalah mereka yang paling berpengaruh di garis depan. Kita telah belajar bahwa menjadi pebisnis hebat tidak selalu berarti menjadi orang paling pintar secara akademis atau teknis, tapi justru menjadi seseorang yang tahu cara membangun kesepakatan, menjembatani perbedaan, dan mengarahkan percakapan menuju hasil yang konkret. Itulah kekuatan sejati dari negosiasi. Negosiasi bukan hanya untuk para CEO atau pemimpin perusahaan besar. Siapapun Anda, pemilik UMKM, karyawan, aktivis, bahkan mahasiswa, akan menghadapi situasi negosiasi setiap hari dalam jual beli, diskusi kontrak, pembagian tanggung jawab, hingga tawar-menawar harga motor bekas. Semua adalah arena latihan untuk menjadi negosiator yang lebih baik. Ingat 3 pilar utama yang telah kita bahas hari ini. Teknik, taktik, dan emosi. Kuasai teknik dasar seperti anchoring, labeling, dan silent pause. Pelajari taktik lanjutan seperti higher authority walkaway power, dan flinching. Dan yang paling penting, kendalikan emosi serta pahami bahasa tubuh. Baik milik Anda maupun lawan bicara, negosiasi bukan tentang menang-menangan, tapi tentang bagaimana Anda membangun nilai bersama dari perbedaan kepentingan. Dalam dunia yang semakin kompleks dan saling terhubung, keterampilan ini akan menentukan siapa yang bertahan, siapa yang tumbuh, dan siapa yang tertinggal. Jika Anda merasa video ini berguna, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng untuk mendukung channel ini terus berkembang. Tinggalkan komentar di bawah tentang pengalaman negosiasi paling menantang yang pernah Anda alami. Atau topik bisnis apalagi yang ingin Anda pelajari bersama kami.